Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fahriyatun Nabila dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Produksi dan Proses Produksi. Baiklah, saya akan ada juga poin-poin yang akan saya ambil, yaitu yang pertama kegiatan produksi, yang kedua proses produksi, yang ketiga faktor produksi, dan yang keempat badan usaha. Baiklah, yang pertama yaitu kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi adalah segala kegiatan yang ditunjukkan untuk memuaskan orang lain melewati pertukaran. Dalam prakteknya ada bermacam-macam dalam menambah guna suatu barang. Oleh karena itu, dikenal adanya guna tempat, bentuk, waktu, milik, dan jasa. Yang pertama ada guna bentuk, yaitu from utility. Tambahan guna yang diperoleh dengan cara membuat dari sesuatu barang, misalnya pengusahaan tekstil. Dan yang kedua, guna tempat, place utility, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang memerlukan, misalnya pengusahaan angkutan barang. Dan yang ketiga ada guna waktu, yaitu time utility, yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan cara menyimpan suatu barang pada waktu berlimpah dan menyediakan kembali pada waktu diperlukannya, misalnya pengusaha jasa pergudangan. Dan yang keempat ada guna milik, yaitu possession utility, yaitu penambahan guna yang diperoleh dalam jalan menyerahkan suatu barang dalam penguasaan orang yang memerlukannya, misalnya sebidang tanah, mula-mula pemiliknya belum memanfaatkannya, tetapi setelah dikuasai orang lain, nilai gunanya besar sekali. Terus yang kelima ada guna jasa, yaitu service utility, yaitu penambahan guna yang diperoleh karena suatu kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan pemakaian jasa tersebut. Misalnya, kegiatan yang dilakukan dokter, ahli hukum, dosen, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, sistem persaingan sempurna, perfect competition. Keputusan barang apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, berapa banyak faktor produksi terletak pada perusahaan. Yang menjadi pedoman adalah harga yang terbentuk akibat interaksi permintaan dan penawaran. Harga pasar ini merupakan keinginan konsumen dan produsen. Bila mana masyarakat sudah menentukan jenis atau jumlah barang yang diinginkan dan produsen mengetahui besarnya produksi dan harga dari jenis barang yang harus diproduksi, maka produsen dapat memikirkan jenis dan jumlah barang yang akan dihasilkannya. Kemudian, setiap produsen hanya dapat menghasilkan sebagian kecil saja dari seluruh jumlah produksi yang harus dihasilkan oleh seluruh produsen. Oleh karena itu, produsen tidak dapat mempengaruhi tingkat harganya. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Kemudian yang kedua, meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Antara jumlah produksi yang dihasilkan dan jumlah faktor produksi yang digunakan terdapat hubungan yang sangat erat. Hubungan teknis antara jumlah keluaran, output, dan jumlah masukan input yang digunakan disebut fungsi produksi, production function. Nah,
Fungsi produksi dari setiap barang ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan F atau TP sama dengan F dalam kurung N, R, K, dan T. Kemudian ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan fungsional antara tingkat masukan yang digunakan dan tingkat keluaran yang dihasilkan pada waktu tertentu. Namun demikian perlu dicermati bahwa fungsi produksi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis saja, melainkan aspek non-teknis juga perlu dikembangkan karena sangat mempengaruhi output. Sebagai contoh, misalnya Korea Selatan dalam 1 hektar tanah bisa menghasilkan 5 ton padi dengan menggunakan input bibit unggul 25 kg per hektar, urea 200 kg, TSP 75 kg, dan lain-lain. Kemudian ada faktor produksi, yaitu di dalam teori ekonomika, faktor produksi disebut juga sumber ekonomi atau sumber produksi. Sumber produksi terbagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama sumber daya alam yang terdiri dari sinar matahari, udara, air, tanah, mineral, dan hutan. Kemudian ada juga sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu sumber daya buatan. Misalnya mode pembuatan manusia gitu. Terus sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya tidak dapat diperbaharui seperti mineral, dan sumber daya yang dapat diperbaharui. Kemudian ada badan usaha. Nah, kegiatan produksi diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan satuan ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi. Di Indonesia, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam, yaitu pertama perusahaan swasta, kemudian yang kedua koperasi, yang ketiga perusahaan negara, yang keempat perusahaan daerah. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.